Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi di Fana Channel. Masih pagi sekali. Si jam berapa? Jam 7 ini. Dan baterai kamera saya ternyata sudah kurang ya, sudah turun. Saya tidak ingat kapan terakhir pakai kamera ini. Tapi yang jelas saya punya masalah dengan baterai juga di motor ya. Dimana motor GSX yang saya pakai ini ternyata akinya baru setahun dan tekor. Mungkin jika kalian pernah nonton channel ini, itu kelihatan kalau saya beli GSX ini secara second tahun lalu ya. Sudah 1 tahun. Dan begitu awal beli itu memang akinya tekor ya, karena dari pengguna awal, pengguna pertama dia memang jarang pakai motor. Dan ketika dipakai oleh saya ya, ketika sudah dibeli kemudian dipakai ternyata tekor ya. Oke, di sini pun saya baru charger dan ini penuh ya. Tapi nggak tahu ini selnya atau gimana. Yang sebelumnya juga yang aki bawaan dari ini kalau dicas ya masuk. Cuman masalah aki itu bukan hanya bisa dicas atau enggak ya. Sebenarnya aki itu bisa dicas karena merupakan elemen sekunder. Namun masalahnya dia masih bisa nahan listrik atau enggak ya. Kalau misalkan dicas kemudian setengah jam ataupun 6 jam hilang lagi ya itu artinya selnya udah rusak ya. Uh, Walaupun aki kering ini cenderung lebih awet ya, tapi kalau misalkan kelamaan voltasenya kurang dari 12,4 di saat tanpa beban atau di bawah 12 volt ya, dibiarkan 12 volt kurang dalam jangka waktu lama dia selnya bisa rusak ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai GSX yang sering susah untuk di starter ya. Itu penyebabnya apa? Penyebabnya itu biasanya karena tombol starternya ya. Kemudian ada juga yang lupa. Yang lupa ini nih. Stop engine-nya ya. Kill switch. Dia masih on. Dia masih on ya. Harusnya di-off-kan dulu. Kemudian ada juga yang giginya masih masuk ya, gigi masuk. Kemudian di starter susah ya. Nggak bisa gitu. Dan yang paling sering itu adalah karena ini pakai keyless ya. Dan akinya itu cukup boros ya. Itu salah satu penyebabnya adalah karena akinya cepat habis ya, cepat tekor, mudah tekor. Makanya harusnya upgrade ke yang 7S ya. Kalau bawaannya GTZ 6P bisa diganti dengan GTZ 7S ataupun GTZ 7S ya. So far di sini aki yang saya gunakan bukan GS Astra lagi, tapi dari Aspira ya. Aspira itu masih dari Auto Parts, cuman versi lebih murah. Dan baru 1 tahun pemakaian ini udah habis lagi ya, karena GSX-nya pun jarang digunakan ya. Kesal juga sih. Maksud saya ya baru setahun gitu udah gini, sedangkan yang satunya lagi yang sebelah sini pakai YTJ 4P dari Yuasa sudah 1 tahun lebih malah mungkin ya, dan masih oke, mungkin top chair ya. Oke, di sini kita coba nanti nyalakan. Ini juga yang Sonic ini pakai Aspira ya, Aspira GTJ 6P dan masih oke. Cuman yang Sonic ini dia klepnya lagi bermasalah. Oke, yang Bison pun masih oke sih. Di sini saya ingin lihat ya, kalau kalian misalkan pakai voltmeter bisa dicek secara berkala ya. Saya pakai voltmeter untuk yang Bison 12,1 ya. Ini sama beban ya, bukan tanpa beban dengan odometer itu, speedometer. Dan ini yang Bison masih oke ya. Dia pakai Yuasa. Ini pun awalnya mau pakai Yuasa yang gesek ya, Yuasa ataupun GTZ ya, yang dari GS Astra bukan dari Aspiranya. Cuman harganya mahal coy. Makanya ambil Aspira yang lebih murah ya. Ya walaupun ternyata kurang awet juga ya. Soalnya apa? Soalnya untuk motor GSX ini memang terkenal akinya mudah tekor ya. Sebab ini pakai keyless ya. Kalau keyless ya memang biasanya lebih tekor, lebih mudah tekor ya. Soalnya untuk keylessnya lumayan ya. Kemudian kalau lupa juga matiin keyless itu ngabisin daya akinya cukup lumayan.
Dan kita coba starter. Lupa belum dinyalain coy. Kayak nyala. Ini pasti banyak yang bingung itu begini ya. Ketika pakai gesek, mungkin lampu-lampu nyala terang ya. Lampu-lampu nyerang terang ya. Ini sepertinya campuran sistemnya DC sama AC ya. Klakson pun nyala ya. Klakson nyala, lampu rem juga nyala. Lalu kenapa sih ini motor nggak mau di starter? Ya salah satunya tadi ini ya, stop yang kadang masih nyala, stop engine yang masih nyala, kemudian masuk gigi. Kemudian tombol starter juga banyak kejadian dia kotor ya, jadi susah untuk dinyalakan. Dan dalam banyak kasusnya lagi, akinya tekor ya. Jadi bukan hanya voltase tapi ampernya juga harus pas ya. Karena dipakai keyless, jadi butuh yang sangat-sangat prima untuk akinya. Ya, stop engine. Ya kadang ketika apa ya, ketika nggak bisa di starter muncul tulisan cek seperti ini ya. Kelihatan. Nah, cek ini biasanya muncul hanya karena stop engine ya. Hanya karena ini. Cuman dalam kasus kemarin tahun lalu ya, saya juga ada peringatan cek di sini karena akinya emang sudah tekor ya. Jadi akinya harus diperhatikan. Walaupun mungkin kalian merasa, kok baru satu tahun sih. Tapi 1 tahun pun jarang digunakan motornya ya, sama aja gitu. Soalnya untuk aki harus banyak digunakan ya. Kenapa sih harus banyak digunakan? Soalnya di motor ataupun mobil itu ada sistem pengisian ya, sistem pengisian aki ya lebih tepatnya. Sistem pengisian listrik untuk aki di mana ada spool, salah satunya ada spool, kemudian ada kiprok juga. Listriknya dari spool ya, putaran mesin ketika mesin menyala itu dimanfaatkan spool agar membuat energi listrik. Kemudian itu dari spool itu masih AC ya. Setelah AC itu dialirkan ke DC via regulator ataupun kiprok ya, jadi biar bisa masuk ke aki. Jika sistem pengisiannya masih bagus, kemudian aki cepat tekor, nah bisa diperiksa itu apakah motor sering digunakan atau tidak, atau jangan-jangan kita sering nyalakan motor gesek seperti ini ya, standby lama. Bukan hanya di gesek, di banyak motor pun seperti kejadiannya ini ya, banyak dinyalakan lama tapi mesin gak dihidupkan, itu cepat tekor ya. Kemudian jika misalkan sering dinyalakan tapi aki tetap cepat tekor ya, itu bisa jadi penyebabnya adalah karena sistem pengisiannya rusak ya, entah itu kiproknya ataupun dari spoolnya. Tapi di sini memang sudah bisa dinyalakan ya. Dalam catatan ini saya masih harus nunggu sekitar dalam catatan ini saya harus tetap nunggu sekitar 1 harian lah. Tadi sempat dicas sebentar, kemudian dinyalakan dan ngandelin pengisian dari motornya. Tapi setelah sekitar 15 menit dia akinya udah nggak kuat lagi untuk start motor ya. Artinya memang ampas ya. Memang akinya udah tekor sepertinya. Dan kita tunggu lagi beberapa jam ataupun beberapa menit ya. Maksudnya puluhan menit ya, nggak 5 menit juga. Saya tunggu beberapa jam dan jika misalkan setelah dicas dan barusan bisa start ya, barusan bisa start. Jika nanti nggak bisa lagi di starter berarti ya memang saya harus ganti aki karena selnya sudah rusak ya. Jadi ngetes aki itu seperti itu. Emang banyak aki masih bisa dicas, cuman masalahnya kalau sudah dicas akinya ada bisa menghidupkan mesin, ditunggu misalkan 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan tekor lagi ya, artinya selnya sudah rusak ya. Bisa diakali tapi lebih baik diganti. Bukan karena saya sales aki ya, saya nggak jualan aki juga, tapi memang idealnya seperti itu ya. So, video tentang GSX yang susah di starter ini saya cukupkan sampai di sini ya. See you next time.